Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat pelajaran firman Tuhan saat ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu setia, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa sering orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Jemaat Kristen pertama memiliki kehidupan ibadah yang luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 menuliskan tentang cara hidup mereka. Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta telah menyebabkan banyak orang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tidak hanya beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, tapi mereka juga saling menolong tanpa pamrih, terutama bagi mereka yang berkekurangan. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui hidup formal, namun juga melalui praktek kehidupan. Yesus Kristus telah memberikan contoh mengenai pentingnya ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Markus 1 ayat 35, Markus 6 ayat 46, Lukas 5 ayat 16, Lukas 6 ayat 12 sampai 22, dan kita sangat memerlukan pemeliharaan kerohanian kita di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap mau belajar seperti jemaat yang mula-mula. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Adapun berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani mengenal doa Yesus. Kristus mengajarkan doa Bapa kami yang isinya menyangkut seluruh aspek hidup manusia. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen setia beribadah kepada Allah, setia berdoa dan membaca Alkitab. Pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah, bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia. Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaannya kepadanya, antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Amsal 12 ayat 22. Yang kedua, kesetiaan berdoa, membaca Alkitab dan beribadah menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Jadi biar kita menjadi orang yang selalu berdoa dan baca Alkitab. Yang ketiga, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kita semakin bertumbuh. Yang kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah memberi kesempatan untuk membangun hubungan yang akrab dengan Allah, bertemu dengannya, dan berkomunikasi dengan akrab. Galatia, kita mau belajar bagaimana sangat luar biasa saat kita mau belajar tentang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Biar kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beribadah dalam persekutuan mempunyai dampak positif
yaitu membangun kebersamaan dan persekutuan. Doa dan pujian yang dilakukan secara bersama-sama itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Dalam Injil Matius 6 ayat 8 Yesus mengatakan, "Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang dalam bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan kita akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah karena Ia lebih tahu apa yang kita perlukan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa kami akan dijawab, kamu akan menerimanya." Jawaban atas doa-doa kita. Namun jawabannya berikan berdasarkan pertimbangan Allah. Banyak orang kecewa karena merasa doanya tidak dikabulkan. Sama persis seperti apa yang diminta Allah. Bukanlah supermarket tempat kamu memesan barang dan membelinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Allah adalah Bapa yang pengasih dan Ia lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, janganlah berhenti berdoa ketika apa yang kita minta belum dijawab ataupun hal lain yang kita peroleh. Terkadang manusia mengalami masalah, kesusahan, dan melalui berbagai peristiwa kehidupan orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah kita tetap setia mengikut Tuhan, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Mari kita belajar bagaimana kita harus mengucap syukur, berdoa, berterima kasih, menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita tetap setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.